Bang Herdi mana? Bang Herdi sini Bang. Pak Kabak Penu mana? Bang? Sini Bang. Abang sini lah, jangan jauh-jauh. Baik teman-teman, bisa kita mulai sekarang? Saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita bersama-sama dengan Barreskrim Polri, terkhususkan lagi adalah dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Bapak Direktur yang saya hormati di sini turut serta bersama-sama kita, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM, dan kemudian juga turut hadir di sini ada Bapak Budi Winarso selaku Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selamat datang, terima kasih Bapak. Yang saya hormati di sini juga hadir Kasubdit dan Kabak Penum. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini tepatnya adalah hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Sebagaimana program Astacita pemerintah, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, tentu segala gangguan, terutama adalah kejahatan dan gangguan-gangguan yang dapat juga mengganggu investasi, serta juga gangguan-gangguan yang dapat mengganggu pertumbuhan ataupun peningkatan ekonomi, tentu ini menjadi atensi. Dan dalam program Astacita juga salah satunya juga terkait dengan beberapa tindak pidana yang perlu diatasi. Rekan-rekan, hari ini dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri akan menyampaikan terkait dengan tindak pidana atau dugaan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi. Nah, tentu ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dan ini terkait dengan tepatnya sasaran program pemerintah yang mengena atau fokus langsung kepada masyarakat. Ini akan mendapatkan kendala, hambatan apabila ini tidak dilakukan secara komprehensif dan tentu dalam proses penegakan hukum. Untuk itu pada hari ini Pak Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri kepada Brigadir Jenderal Polisi Nunung Saifuddin kami persilakan untuk menjelaskan tentang pengungkapan penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Karopenmas di Humas Polri, Pak Truno Yudo, Brigadir Jenderal Polisi. Yang saya hormati senior saya Pak Kabak Penum, Kombes Pol Herdi. Yang saya hormati Pak Budi Winarso dari BPA Migas dan Pak Kasubdit 3, Pak Pipit. Tentunya juga yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan rekan-rekan dari media massa. Alhamdulillah rekan-rekan, pagi ini kita bertemu kembali di acara rilis terkait dengan penyalahgunaan gas bersubsidi. Sebagaimana kemarin-kemarin setiap kali kita mengungkap penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, selalu saya sampaikan bahwa Polri tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap penyimpangan barang-barang bersubsidi yang saat ini masih marak, sehingga akan mengganggu atau berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini adalah haknya masyarakat kecil yang diambil oleh oknum-oknum pelaku sehingga tidak tepat sasaran. Ya.
Makanya kita tidak pernah berhenti untuk melakukan penegakan hukum ini. Rekan-rekan, pada kesempatan ini akan saya sampaikan hasil penindakan terhadap perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi yang dilakukan oleh tim penyidik Ditipiter Bareskrim Polri. Jadi hari ini ada 2 yang akan saya sampaikan. Pertama adalah laporan polisi nomor LP52 tanggal 17 Mei 2025 dengan TKP Jalan Gang 21 RT 08 RW 05 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara yang dilakukan oleh 5 orang tersangka berinisial KF, MR, W, P, dan AR. Yang kedua adalah laporan polisi Nopol LP 53 tanggal 19 Mei 2025 dengan TKP Jalan Pulau Harapan 9 RT 7 RW 6 Kelurahan Cilangkap Cipayung yang dilakukan juga oleh 5 tersangka yaitu BS, HP, JT, BK, dan WS. Kronologi dari penyelidikan dan penyidikan, kita mulai dari penyelidikan dulu yang untuk TKP Jakarta Utara atau LP nomor 52. Berdasarkan informasi adanya kegiatan penyalahgunaan gas bersubsidi di TKP Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Atas dasar informasi tersebutlah maka kami pada tanggal 16 Mei 2025 melakukan penyelidikan di sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penyuntikan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke dalam gas non-subsidi 12 kg. Dari hasil penyelidikan tersebut, tim mendapatkan adanya aktivitas, jadi ini tertangkap tangan, pemindahan atau penyuntikan isi gas dari tabung subsidi 3 kg dipindah ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Sementara penyelidikan yang di TKP Jakarta Timur atau nomor LP53 ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Jadi modus operandinya hampir sama. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 2025 kami melakukan penyelidikan tersebut dan menemukan 1 unit mobil pickup bermuatan LPG 3 kg yang masuk ke dalam gudang yang kemudian kita lakukan penggeledahan. Mereka sedang melakukan aktivitas penyuntikan dan pengoplosan gas LPG. Untuk 2 TKP ini kemudian kita tingkatkan statusnya menjadi, kita naikkan menjadi penyidikan, ya, karena sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Yang untuk TKP di Jakarta kita menyita 699 tabung gas subsidi dengan melakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka yaitu KF, MR, W, P, dan AR. Barang bukti lain yang kita sita ada 6 buah regulator pendek, 1 bungkus klem selang, 4 buah obeng, 1 buah tang, 1 buah kunci Inggris, 5 buah kantong besar yang berisi tutup segel berkode tabung warna kuning, 1 buah kantong kecil yang berisi karet atau sil tabung gas, dan 1 buah timbangan elektronik. Kemudian kita juga menyita 2 unit mobil pickup sebagai alat angkut. Selain itu, kami juga menyita 4 unit alat komunikasi berupa handphone merek Oppo. Dari penyitaan itu, kita juga sudah mengamankan 2 buah buku catatan warna merah atau buku pembukuan sehingga kita nanti bisa tahu sudah berapa lama mereka melakukan kegiatan ini. Yang untuk TKP Jakarta Timur atau yang LP53 pada tanggal 19 Mei 2025 kita langsung naikkan ke penyidikan dengan memeriksa
saksi yang kita amankan dan kita naikkan jadi tersangka sebanyak 5 orang. Ya. Tadi sudah kami sampaikan, ini masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Kemudian kita sita 462 tabung gas. Alat yang digunakan yang juga kita sita ada 3 unit timbangan, 93 tombak atau regulator penyambung LPG, 8 regulator selang penyambung LPG, 2 ikat tutup tabung LPG 50 kg warna orange, dan 1 kantong tutup tabung LPG 12 kg warna kuning. Dari pemeriksaan tadi, 10 orang dari 2 TKP kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Modus operandi untuk TKP Jakarta Utara, yang pertama adalah melakukan pengambilan, pengangkutan, pemindahan atau penyuntikan dari tabung gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi 12 kg. Peran tersangka untuk TKP Jakarta Utara, tersangka K, F, dan MR. KF berperan sebagai sopir yang bertugas mengambil gas 3 kg dari agen di Jakarta Barat dan mengirim tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pembeli atas perintah saudara RT, sedangkan tersangka MR berperan sebagai sopir yang bertugas mengirim tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pembeli atas perintah saudara RT juga. Selain bertugas sebagai sopir, tersangka KF dan MR juga bertugas sebagai dokter atau yang melakukan pemindahan dari tabung gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi 12 kg. Tersangka W, P, dan AR berperan sebagai supir yang bertugas mengambil tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pembeli atas perintah saudara RT. Sementara modus yang terjadi di Jakarta Timur, yaitu melakukan pembelian dan mengangkut LPG 3 kg yang bersubsidi dari warung-warung atau pangkalan LPG sekitar Jakarta Timur. Kemudian menyuntikkan atau memindahkan isi ke tabung gas non-subsidi dengan ukuran 12 kg, 50 kg, dan 5,5 kg serta menjualnya di berbagai wilayah di Jakarta. Peran para tersangka dari 5 tersangka ini masing-masing akan saya uraikan bahwa tersangka BS merupakan pemodal dan yang membiayai kegiatan penyuntikan atau pengoplosan LPG. Kedua, mengendalikan pembelian LPG 3 kg bersubsidi dan penjualan LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan. 3, membayar gaji karyawan dan menyewa gedung. Yang keempat, memerintahkan seluruh karyawan melakukan penyuntikan atau pengoplosan. Peran tersangka HP, yang pertama sebagai dokter atau penyuntik gas LPG, dan juga memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg, 50 kg, dan 5,5 kg. Yang bersangkutan juga bertugas untuk memasang tutup gas LPG hasil penyuntikan dengan tutup yang terbuat dari plastik dan memiliki barcode. Peran tersangka JT adalah sebagai asisten atau pendamping dokter. Dia juga bertugas di dalam gudang menurunkan tabung gas LPG dari mobil pickup dan menyusun tabung tersebut untuk dilakukan pemindahan. Ketiga, menaikkan tabung gas LPG hasil suntikan ke atas mobil pickup. Peran tersangka BK adalah sebagai supir yang mengangkut tabung LPG hasil penyuntikan ke konsumen. Kedua, membantu tersangka JT memuat tabung LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan ke mobil pickup dan membantu tersangka HP memasang tutup tabung LPG hasil oplosan tersebut. Tersangka terakhir yang WS adalah sebagai kernet sopir pickup yang mengangkut gas LPG 3 kg bersubsidi, membantu sopir untuk membeli gas LPG 3 kg dari warung dan pangkalan di sekitar Jakarta Timur. Dia juga sebagai bertugas
untuk menurunkan muatan gas LPG dari mobil pickup ke gudang. Pasal yang diterapkan dalam dua perkara ini adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kegiatan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka sudah berlangsung 1,5 tahun. Adapun kerugian negara adalah sebagai berikut. Untuk di TKP Jakarta Utara, perkiraan sekitar 2.340.800.000. Untuk TKP Jakarta Timur sejumlah 14.460.600.000. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan closing statement pada rekan-rekan sekalian bahwa komitmen kami penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi merupakan langkah strategis dalam menjaga keadilan pendistribusian energi nasional. Artinya bahwa barang-barang bersubsidi harus dapat tersalurkan kepada mereka yang memang berhak, ya, harus tepat sasaran. Kami dari Dirtipiter Barreskrim Polri akan terus menindak tegas setiap pelaku yang mencoba merampas hak masyarakat dan merugikan negara. Itu sudah komitmen kami. Kemudian melalui penegakan hukum ini kami berharap dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum ini bukan upaya akhir, rekan-rekan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola subsidi yang transparan dan akuntabel. Polri akan terus hadir bekerja dan bertindak demi kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan media. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, itu tadi apa yang sudah disampaikan pada proses pengungkapan terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, saya berikan satu segmen dengan 3 penanya pertama. Kami persilakan dari sebelah kiri saya 1. Baik, 1. Silakan, segmen ini saya buka dengan 1 pertanyaan, silakan. Ada mic-nya, tolong diberikan biar semua bisa mendengar. Ya, Pak Dir, Jihan dari... Mohon nama, medianya dan pertanyaannya. Ya, Pak Dir, Jihan dari Tempo, Pak. Tadi kan dijelaskan tuh Pak ada kerugian negara lah. Itu kerugian negara itu penghitungannya dari mana Pak? Apakah dari jumlah tabung-tabung ini terus jadi dirupiahkan dengan harganya atau bagaimana? Lalu yang kedua, para tersangka ini dijerat dengan pasal berapa Pak? Terima kasih Pak. Baik, 2 substansi pertanyaan terkait penghitungan dan kedua terkait dengan pasal yang diterapkan. Kami persilakan Pak Direktur. Langsung saya jawab aja ya dari Tempo ya. Yang pertama, hitungan kerugian negara. Hitungan kerugian negara ini kita hitung berdasarkan jumlah tabung gas ya, bersubsidi. Kita kalikan dengan harga. Kenapa kita kalikan dengan harga? Dengan harga subsidi. Karena itu yang harusnya diterima oleh masyarakat kecil dibeli semua. Jadi bukan ada disparitas atau ada selisih, tidak ya. Karena yang subsidi ini udah hilang semua, kerugian negaranya di situ. Kemudian penerapan pasal tadi saya kira udah saya sampaikan ya. Coba nanti tanya sama
Karena ini panjang. Oke? Tanya Yona, insya Allah tahu dia. Baik. Terima kasih Pak Direktur. Jadi terkait dengan apa yang di perkenan pasal tadi sudah disebutkan dalam penerapan pasal persangkaan ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga. Jadi penindakan ini itu kan dalam rangka menciptakan tata kelola subsidi yang transparan dan akuntabel ya. Baik, silakan. Mungkin segmen kedua saya buka. Ada pertanyaan lagi Kak Yona. Silakan. Satu lagi, 2 Kak Endang, 3 di belakang. Silakan. Segmen kedua 3 penanya pertama. Izin Pak Dir, saya dari Metro TV mau bertanya tadi kan kasus ini sudah beroperasi 1,5 tahun dan telah dijual di wilayah Jakarta. Itu apakah sudah terdeteksi di wilayah mana saja tabung yang disuntik yang 12 kilo, 50 kilo, dan 5,5 kilo itu dijual di mana saja wilayahnya Pak. Kemudian tadi kerugian negaranya sudah disampaikan 2 miliar dan ada 14 miliar. Untuk keuntungan dari para pelaku ini Pak dalam 1,5 tahun operasi. Terima kasih Pak. Keuntungannya belum dihitung. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pak Dir, izin saya Ondang dari Detikcom. Mau tanya yang pertama, tadi tersangka BS di Jakarta Timur ini kan dia sebagai pemodal Pak. Selain sebagai pemodal dalam sindikat ini, dia berprofesi sebagai apa sehari-harinya? Terus yang kedua, di Jakarta Timur tadi juga modusnya dia beli gas LPG itu dari warung dan pangkalan. Perharinya dia beli berapa jumlah gas dari warung-warung itu? Apakah dia emang udah bekerja sama? Berarti dia membeli dalam jumlah banyak kan Pak? Nggak mungkin satu-satu dari tiap warung dan pangkalan itu. Dia udah bekerja sama dan berapa gas bersubsidi yang dia beli per harinya setiap hari. Lalu berapa gas bersubsidi juga yang dia oplos per harinya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Sekali lagi 1 di belakang saya. Ya, selamat pagi Pak. Saya Hasbi dari Nusantara TV Pak. Suaranya kurang keras. Saya Hasbi dari Nusantara TV Pak. Ya. Oke. Pak, kalau model alatnya apakah memang sama nih dari pengungkapan sebelumnya? Alat-alat yang digunakan untuk menyuntik ini apa sama? Ini kan ada pipa-pipanya, kan biasanya ditindih gitu ya, dari yang gas kecil ke gas yang besar. Nah, apakah modelnya sama dari pengungkapan sebelumnya gitu Pak? Modus. Jelas nggak pertanyaan? Baik, Langsung Pak Direktur. langsung saja. Terima kasih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Bibit selaku Kasubdit. Ya. Saya akan jawab yang pertama saja dari Metro, bahwa hasil dari kegiatan pengoplosan ini sudah dijual di seputaran lokasi ya, yang untuk intinya di luar daripada masyarakat. Ini bisa di rumah makan, bisa di tempat-tempat di hotel dan bisnis lainnya. Makanya dia ada pakai timbangan, karena mereka kalau beli sekarang mereka akan menimbang dulu sesuai enggak ukurannya. Kemudian jumlah keuntungan, ya ini kita belum hitung keuntungannya, kita baru menghitung dugaan kerugian negara yang kita hitung berdasarkan harga jual barang bersubsidi ini atau gas bersubsidi dikalikan dengan lamanya, ya, dikalikan dengan lamanya dan, bentar ya. Ya, jadi harga kali lamanya beroperasi dan kali jumlah tabung. Ya, ini juga menjawab tempo tadi ya. Saya kira itu. Yang lain pertanyaan kedua dan ketiga silakan Pak Bibit dijawab. Terima kasih Jenderal, kami akan menyampaikan apa yang
sudah ditanyakan. Pertanyaan ketiga, terkait dengan modus apa yang dilaksanakan oleh para terduga ini dari tabung yang 3 kilo, 11 kilo, dua modus yang sama atau cara yang sama di 11 kilo pakai menggunakan regulator. Nanti untuk yang lebih jelasnya baik di alat bukti maupun di video kami sudah siapkan kepada rekan-rekan sekalian. Sedangkan untuk profesi daripada para pelaku untuk saat ini yang kami dalami dalam penyidikan adalah profesinya mereka yang bekerja dipekerjakan untuk penyuntikan atau pengoplosan daripada gas ini sendiri. Baik yang berperan itu sebagai supir, sebagai kernet, maupun langsung sebagai yang menyuntikkan atau dokternya. Kira-kira itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait 2 pertanyaan terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Kasubdit telah menjawab pertanyaan. Baik rekan-rekan, itu mungkin nanti secara lengkap kita akan menayangkan video bagaimana proses pengungkapan ini dan di lapangan yang didapati oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.